Mentimapan, Mentimeter untuk Matematika Terapan. Adapun alasan saya mengambil judul ini adalah berangkat dari angket umpan balik terhadap perkuliahan matematika yang saya berikan ke mahasiswa semester lalu. Kebetulan semester lalu perkuliahan berjalan secara luring dan daring. Perkuliahan secara daring terlaksana kurang lebih setengah semester karena adanya pandemi COVID-19. Berikut cuplikan dari isi angket umpan balik untuk kuliah matematika di Politeknik Negeri Malang. Sebagai seorang dosen, terlebih sebagai seorang ASN, saya perlu untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari hasil angket umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan matematika khususnya yang secara daring. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa khususnya ketika proses pengajaran. Saya memilih Mentimeter sebagai media interaktif dalam pembelajaran matematika untuk membangun bahkan mengoptimalkan student engagement mahasiswa selama proses perkuliahan matematika. Adapun kegiatan pelaksanaan aktualisasi saya yaitu terdiri dari 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah telaah ulang materi matematika terapan. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah matematika terapan. Yang ketiga yaitu validasi rencana pembelajaran semester matematika terapan. Yang keempat adalah menyusun satuan acara perkuliahan matematika terapan dan validasi draft satuan acara perkuliahan tersebut. Yang kelima yaitu membuat bahan ajar untuk kuliah daring matematika terapan. Yang keenam, implementasi skenario pembelajaran matematika terapan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu evaluasi berupa umpan balik oleh mahasiswa terhadap perkuliahan matematika terapan. Kegiatan 1 yaitu telaah ulang materi pembelajaran matematika terapan dan penentuan kontrak kuliah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari manajemen ASN dan whole of government. Kenapa? Karena dalam kegiatan ini merupakan bentuk merencanakan kebijakan, kemudian melaksanakan dan mengawasi kebijakan. Kebijakan ini berupa materi apa saja yang akan disampaikan selama perkuliahan 1 semester nanti. Kemudian whole of government karena di dalamnya nanti membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan ketua kelompok dan anggota kelompok ajar. Adapun tahapan dari kegiatan ini yaitu 1. Membuat jadwal diskusi, 2. Mengundang dosen MKU Matematika, jadi rencananya saya mengundang ibu-ibu ini. Yang pertama saya menjelaskan terkait rencana aktualisasi saya. dan yang terakhir diskusi telaah materi pembelajaran matematika terapan dan menentukan kontrak kuliah. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dari matematika terapan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari pelayanan publik. Kenapa? Karena dalam memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa, maka perlu disusun RPS terlebih dahulu secara maksimal agar nanti pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Adapun tahapan dari kegiatan ini yaitu ada 3. 1. Telaah RPS. 2.
2. Menentukan bahan kajian, model, media, dan metode pembelajaran di tiap pertemuan. Dan yang ketiga yaitu menyusun ulang hasil telaah RPS. Kegiatan yang ketiga yaitu validasi draft rencana pembelajaran semester atau RPS Matematika Terapan. Adapun kegiatan ini merupakan implementasi dari whole of government karena di dalamnya membutuhkan koordinasi dengan ketua kelompok ajar yang nantinya sebagai validator. Adapun tahapan dari kegiatan ini ada 3, yaitu menghubungi validator, menyerahkan draft RPS baru untuk divalidasi, dan yang terakhir yaitu merevisi draft RPS sesuai kritik dan saran hasil validasi. Kegiatan yang keempat yaitu menyusun satuan acara perkuliahan atau SAP dan validasi SAP dari matematika terapan tersebut. Sehingga kegiatan ini merupakan implementasi dari pelayanan publik dan whole of government. Pelayanan publik berarti memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa, sehingga perlu disusun terlebih dahulu skenario pembelajaran di tiap pertemuan, dan dalam penyusunan ini perlu divalidasi sehingga membutuhkan koordinasi dengan ketua kelompok ajar sebagai validator. Adapun tahapan dari kegiatan ini yaitu ada 4. Yang pertama, menyusun skenario pembelajaran dalam satuan acara perkuliahan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah divalidasi. Yang kedua, menghubungi validator SAP. Yang ketiga, menyerahkan draft SAP ke validator. Dan yang terakhir yaitu merevisi SAP sesuai hasil validasi. Kegiatan yang kelima yaitu membuat bahan pembelajaran matematika terapan yang merupakan implementasi dari pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun tahapan dari kegiatan ini yaitu ada 6. Yang pertama, membuat bahan ajar berupa slide. Yang kedua, membuat video pembelajaran matematika terapan sesuai dengan bahan ajar yang telah dibuat. Belajar tentang matriks. Ya, jadi ini salah satu contoh penerapan dari matriks di Yang ketiga, membuat kisi-kisi pertanyaan di kuisis untuk kepentingan pretest. Yang keempat, membuat lembar angket pra pembelajaran di Mentimeter. Yang kelima, membuat kisi-kisi pertanyaan di Mentimeter untuk sesi refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membuat lembar angket umpan balik terhadap konsep pembelajaran. Kegiatan yang keenam yaitu implementasi skenario pembelajaran daring matematika terapan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari manajemen ASN dan pelayanan publik. Adapun tahapan dari kegiatan ini yaitu 1. Membuka kelas di platform Google Classroom. Yang kedua, menggunakan Zoom Cloud Meeting untuk tatap maya.
Yang ketiga, menyebarkan angket pra pembelajaran dalam bentuk Mentimeter. Yang keempat, melaksanakan pretest berbasis kuisis. Yang kelima, dokumentasi bentuk interaksi mahasiswa terhadap Mentimeter. Yang keenam, melaksanakan sesi diskusi. Dan yang ketujuh, menyebarkan link Mentimeter sebagai bentuk refleksi dari pertemuan perkuliahan. Kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi berupa angket umpan balik terhadap konsep pembelajaran daring matematika terapan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun tahapan dari kegiatan ini yaitu ada 3. Yang pertama, menyebarkan tautan form angket. Yang kedua, menghimpun data hasil angket evaluasi. Dan yang ketiga, menganalisis data hasil angket dan membuat kesimpulan. Hasil analisis data angket umpan balik oleh mahasiswa terhadap pembelajaran daring matematika terapan menunjukkan bahwa sebanyak 55% mahasiswa merasa sangat perlu terkait penggunaan Zoom atau video conference dalam pembelajaran daring matematika terapan, 30% merasa perlu, dan 15% netral. Kemudian sebanyak 75% mahasiswa merasa setuju terkait pemanfaatan Mentimeter dalam pembelajaran daring matematika terapan, 20% merasa sangat setuju, dan 5% netral. Kemudian sebanyak 60% mahasiswa merasa sesuai dengan metode pembelajaran daring yang diterapkan untuk pembelajaran matematika terapan, 40% merasa sangat sesuai. Demikian penjelasan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Mentimapan, Mentimeter untuk Matematika Terapan, beserta tahapan-tahapannya dan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya, sekaligus menjawab kedudukan dan peran ASN. Saya ucapkan terima kasih kepada Puslagbank KM Pelan yang telah membimbing dan membina saya untuk menjadi seorang ASN yang unggul, serta saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kepada Politeknik Negeri Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkontribusi kepada negeri sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Mengabdi setulus hati padamu negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.